Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Jadi kalau jalur jalan tuh dari Kedawung ya, itu perapatan Pilangsari, lurus ke arah selatan. Nanti Anda memasuki Desa Kedawung, Desa Kedung Jaya. Nah, terus lurus ya, kurang lebih dari Jalan Raya Bandung Cirebon tuh jaraknya 300 meter. Nah, di sebelah kanan ada sebuah pabrik makanan anak-anak, Ciki. Nah, kemudian sebelah kirinya, nah itu kita lihat yang ada truk besarnya tuh. Nah, itu pabrik makanan ringan. Nah, di sebelah kirinya, nah kita coba lihat itu ada plangnya nih. Ini plangnya tuh namanya tuh Buyut Syekh Majagung. Nah, ini kita lihat dulu lokasinya. Tuh, makam Buyut Syekh Majagung. Sambil kita nanti akan coba ulas siapa ini sosok Syekh Majagung. Apakah sama dengan orang yang makamnya ada di Blok Kragilan, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon. Jumlah makamnya ada 3. Satu yang besar, yang panjang, ini berarti makam Syekh Majagungnya. Kemudian ada 2, nampak ini adalah pengawal atau pengikutnya. Jadi jumlah makamnya ada 3. Persis lokasinya di pinggir jalan besar. Dan salah satu karakteristik dasar dari situs bersejarah itu ada pohon beringin yang cukup besar. Nah, ini lokasinya persis, jadi gampang atau mudah untuk ditelusuri di pinggir jalan besar. Dan Mimin mendapat informasi dari sahabat Mimin sudah cukup lama, cuman sebelah mana, setelah dicoba ditelusuri ternyata ada di sini. Nah, ini adanya masuknya ke wilayah Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Nah, Mimin amati ada sepintas tuh ada suguhan, ya semacam sesajen lah, kopi 3, berarti ya untuk 3 sosok ini. Nah, kenapa sesajennya kopi nih? Suka kopi itu. Nampaknya beliau-beliau itu semasa hidup itu memang suka ngopi. Kenapa suka ngopi? Kalau situs ini adalah sama ini dengan Syekh Majagung yang di Kragilan, itu sangat logis dia suka ngopi. Kenapa sih? Beliau tuh nahkoda kapal. Nahkoda kapalnya Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, khususnya kalau bepergian ke luar negeri, ke Malaka, kemudian ke Samudra Pasai. Samudra Pasai luar negeri, ya luar negeri. Orang dulu kan kerajaannya tuh Sultanan Cirebon, jadi kalau keluar dari Kesultanan Cirebon ya ke luar negeri. Nah, sekarang aja masih masuk wilayah Indonesia setelah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau ke Samudra Pasai gitu kan. Nah, kemudian sambil istilahnya tuh membawa atau mengajak atau dititipin putri dari Sultan Samudra Pasai, Sultan Solehudin, yaitu Siti Mutmainah, yang akhirnya dikenal dengan Nyimas Gandasari. Nah, beliau tuh nahkodanya, jadi pengemudi kapalnya. Makanya di Marikangen ya, di Kragilan itu, di sana tuh situsnya namanya di samping disebutkan sebagai Syekh Majagung, di sana juga di pelangnya itu adalah Pangeran Nahkoda. Artinya sosok ini adalah sosok ya pengemudi kapal dari Syekh Syarif Hidayatullah, yang waktu itu ya masih menggunakan kapalnya tuh layar, tidak dayung nggak mungkin, jauh, mesin juga belum ada. Jadi ini
kalau berdasarkan analisa Mimin, nampaknya ini Syekh Majagung tuh ya pangeran nahkoda. Terus yang di sini berarti apa? Kemungkinan besar ini tuh adalah petilasannya. Jadi petilasan beliau, nah makamnya itu ada di Blok Kragilan, desanya Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Nah, berarti paling tidak beliau pernah beraktivitas di sini. Dan beliau juga ini kemungkinan besar perjalanan keluar dari keraton, karena kan kalau nahkoda daripada kapal Syekh Syarif Hidayatullah, beliau ya nggak boleh terlalu jauh dari lingkungan keraton. Jadi beliau nampaknya berada dalam lingkaran atau wilayah keraton tempat tinggalnya. Nah, beliau ada di sini. Salah satu yang diduga kuat itu adalah mengalap-alapi Nyimas Ayu Pakung Wati. Mengalap-alapi gimana maksudnya? Kan Nyimas Ayu Pakung Wati kan keluar dari keraton, kemudian menuju ke Banten. Nah, kemudian dari Banten akhirnya diantar oleh Sultan Hasanuddin, ya, Pangeran Sabak Kiking. Kemudian diantar juga dengan dikawal ketat oleh Pangeran Sanggabuana. Dan akhirnya beliau ya menetap setelah keluar dari keraton tuh di daerah Warujaya sekarang. Dulu namanya tuh Waru Gede. Nah, makam daripada Nyimas Ayu Pakung Wati, istri Sunan Gunung Jati yang sekaligus itu adalah putri dari Mbah Kuwu Sangkan, uaknya Sunan Gunung Jati, itu ada di Waru Gede. Nah, Syekh Majagung tuh ya diminta dengan sangat oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk menjaga, mengalap-alapi, memantau bagaimana kondisi dari istri Syekh Syarif Hidayatullah, Nyimas Ayu Pakung Wati. Makanya posisi beliau berarti sebelum sampai ke daerah Kragilan, Marikangen tuh beraktivitas atau berada di sini dulu. Nah, terus berjalan, nah menuju ke daerah Plumbon, Marikangen, bloknya Kragilan. Nah, di situ juga ada petilasan dari Nyimas Ayu Pakung Wati. Posisinya berdampingan dengan blok Kragilan, Marikangen. Jadi adanya tuh di daerah Purwawinangun, ya, petilasan dari Nyimas Ayu Pakung Wati. Dan makam daripada Syekh Majagungnya ada di Kragilan, di sana ada makam jasadnya. Dan akhirnya Nyimas Ayu Pakung Watinya ke Waru Gede. Nah, Syekh Majagungnya beraktivitas mendirikan pondok pengajian, dan kemudian juga istilahnya beraktivitas ya dengan tarekatnya tuh tarekat Satariyah, karena tarekat Satariyah yang menciptakan atau sebagai pencetusnya tuh Abdullah Sattar, itu banyak dianut di dalam wilayah Kesultanan Cirebon. Nah, setelah Syekh Majagung mengalap-alap keluar dari keraton, nah tarekat Satariyah ini berkembang di luar keraton, diantaranya sekarang tuh di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Nah, makanya di makam Syekh Majagung yang ada di Kragilan itu, di situ ada sesepuh dari Pondok Pesantren Ciwaringin. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisa Mimin, ini sosok buyut Syekh Majagung tuh sama ya dengan buyut Majagung, Pangeran Nahkoda yang ada di blok Kragilan, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon. Jadi yang di Kedawung ini petilasannya. Nah, kalau yang di Kragilan, Marikangen berarti makamnya. Demikianlah sekilas tentang situs dari Syekh Majagung yang ada di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.